Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naga Sakti Rahab dari Vocational Informatika IPTS. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Yang mana nomor 1, jelaskan berdasarkan pemahaman Anda konsep dasar SPK, kemudian jelaskan contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di mana SPK adalah kemampuan semua unsur yang ada dalam suatu lingkup permasalahan yang saling berinteraksi dan terstruktur. Struktur SPK atau sistem pendukung keputusan secara umum terdapat 3 bagian, yaitu masukan, proses, dan pengeluaran. Ketiga dasar pembentukan sistem itu akan dikelilingi oleh satu lingkungan environment. Macam-macam keputusan yaitu terstruktur, tidak terstruktur, dan semi tidak terstruktur. Dan di mana kelebihan dari SPK merupakan memperluas kemampuan, menghemat waktu untuk memecahkan suatu masalah, dan menghasilkan hasil yang lebih efektif. Sedangkan kelemahannya, ada beberapa kemampuan dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan. Proses yang dilakukan SPK tersebut tergantung terhadap spek perangkat lunak tersebut. Yang terakhir, harus selalu diadakan perubahan secara kontinu. Terus yang kedua, gimana pertanyaannya? Konsep DSS terdiri 4 komponen, yaitu data manajemen, model manajemen, communication atau dialog. Jelaskan pengaruh komponen tersebut dalam pembentukan SPK. Di mana data manajemen merupakan komponen DSS yang menyediakan data yang dibutuhkan oleh sistem. Data yang dimaksud adalah database yang diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut DBBS. Melalui DBBS memungkinkan data yang diperlukan dapat diekstraksi secara tepat. Model data manajemen merupakan cara bagaimana data yang diambil dari DBMS akan diolah dengan model-model yang dibuat sehingga menghasilkan suatu pemecahan atau hasil yang diinginkan. Dan dialog manajemen merupakan melalui sistem dialog ini akan ada ataupun akan diimplementasikan sehingga user dapat berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan sistem yang dirancang secara interaktif. Kemudian soal selanjutnya, pada materi SPK terdapat sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan privat. Jelaskan mengenai ketiga sumber data tersebut, kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data yang pertama, sumber data internal, yaitu
sudah ada dalam suatu organisasi dan dapat dikendalikan oleh organisasi tersebut. Contohnya data pegawai, data pengeluaran, dan data perencanaan mesin. Yang kedua, eksternal, di mana data eksternal yaitu data yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Data tersebut berasal dari luar, contohnya seperti peraturan dan harga pemasaran lainnya. Sedangkan data privat yaitu data yang mengenai kepakaran atau naluri dari user tersebut terhadap masukan yang akan diselesaikan. Dan soal selanjutnya, jelaskan secara ringkas isi makalah kelompok. Jadi isi makalah dari kelompok kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan. Sistem pendukung keputusan. Tujuan dari sistem pendukung keputusan: 1. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan, membentuk dukungan agar pengembangan manajemen, meningkatkan efektivitas keputusan, dan peningkatan produktivitas. Membangun suatu kelompok atau pekerja bisa sangat mahir dengan ini bisa mengarungi kelompok. Aplikasi konsep SPK dapat dibedakan menjadi 3 level teknologi, yaitu SPK khusus, di mana SPK khusus menggunakan tipe teknologi aplikasi SPK yang telah siap digunakan. Pembangkit SPK merupakan tipe level yang digunakan untuk membantu menciptakan dan lebih mudah dengan cepat. Penolakan SPK merupakan peningkat dasar yang digambarkan untuk menciptakan SPK. Tingkat teknologi sistem pendukung keputusan terdapat 3 bagian, yaitu Spiral Decision Support System atau SDSS. SDSS adalah sistem yang digunakan untuk membantu pemecahan serangkaian masalah dengan karakteristik yang spesifik. Yang kedua, Design Support System Generator atau singkatannya dengan DSGG. DSGG merupakan suatu praktek yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak dan menyediakan komponen untuk membangun suatu SDSS secara cepat dan mudah. Yang ketiga, Design Support System (TORCH) atau DSST. DSST merupakan teknologi yang paling dasar dalam merancang dan membangun SPK. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya duluan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.